Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oni. Nah, hari ini itu Oni punya kegiatan yang dibilang padat nggak padat, dibilang full nggak full, tapi ya ada aja yang namanya ibu rumah tangga. Dan Uni sapa dulu, semoga teman-teman di rumah, ibu-ibu rumah tangga di rumah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sukses selalu. Dan jangan lupa bantu dukung channel Uni dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya ya, untuk tahu update video Uni yang terbaru. Dan hari ini itu Uni nyapu halaman depan, kan selama ini nggak pernah udah dibilang nggak pernah sih shoot atau take video di depan, dan selama ini kan cuma di halaman belakang aja. Dan hari ini kebetulan juga lagi nyapu halaman belakang, halaman depan, sorry maaf. Jadi ini sekalian aja ngevlog. Dan ini itu rumahnya, halamannya lumayan luas, dan itu ada kayak kontainer gitu. Kontainer itu ada orang yang kontrak, dia konter, tapi cuman sebulan aja, nggak ada yang jagain katanya gitu. Namanya juga dia cuman sendiri, nggak punya suami, jadi nggak ada yang jagain, dia juga kerja di tempat lain. Dan ini lanjut nih, sebelah bagian kesananya arah ke dalam ya. Ini rumahnya di tepi jalan banget, di depan jalan raya gitu. Makanya jarang take video di depan, karena takut juga kan kalau sewaktu-waktu kita nggak fokus ke kameranya, takutnya nanti dibawa orang handphonenya. Amin amin nauzubillah ya, jangan sampai ya. Tapi kalau rezeki nggak akan kemana ya, benar. Tapi kan setidaknya kita harus waspada. Dan semuanya itu kan, maling itu bukan hanya karena niat, tapi juga karena ada kesempatan ya kan. Karena beberapa hari yang lalu itu ada yang kehilangan motor, orang belakang, orang masuk ke dalam sedikit, masuk ke dalam gang sedikit. Nah, jadi makanya Uni jadi harus lebih waspada. Semoga semuanya sih, semua kita, nggak harus Uni aja. Jadi oh ya, sebenarnya Uni di sini tuh, di kontrakan ini kan teman-teman juga udah tahu kan, karena Uni juga baru di sini. Jadi kemarin itu Uni udah belanja beberapa kekurangan atau bahan-bahan yang kurang, kayak minyak goreng. Dan minyak goreng itu sekarang itu super mahal ya, tapi ya bersyukur aja masih bisa beli minyak goreng, masih bisa masak itu segala macam gitu. Dan semoga pekerjaan kita di rumah ini jadi ibu rumah tangga, semoga lelahnya menjadi lila dan berkah ya, jadi jalan untuk masuk ke pintu syurga, amin, salah satu jalannya ya. Dan ini Uni juga refill gula pasir. Ini belinya cuma setengah kilo, tapi belinya itu yang seperempat gitu. Jadi karena wadahnya kecil, jadi masuknya seperempat dulu. Dan ini juga isi teh ulang. Uni beli teh saset aja, beli 2 saset karena sebagian masih ada. Karena Pak suami itu nggak minum teh, nggak minum kopi juga, jarang-jarang sekali banget ya. Jadi ini palingan untuk tamu, dan sekali-sekali Uni juga minum teh gitu. Dan sembari di refill juga di sekalian aja ya, kita lap-lapin gitu. Dan itu ada untuk untuk asam kandisnya belum dicat atau disemprot. Nah, ini Uni simpan di gula yang seperempatnya lagi di wadah atau di rak yang dibikin kemarin di bagian lacinya bawahnya itu ya. Super bermanfaat banget ya. Dan itu ada videonya juga, kalau teman-teman mau samaan boleh ya cek video ini, di scroll ke bawah. Dan ini masih ada sisa minyaknya, beli yang 1 liter aja. Dan karena wadah yang itu cuman isinya 630 ml, jadi ini kebetulan kemarin kan ikut acara jalan santai RT, jadi ini dapat hadiah botol minum gitu, ya udah ditaruh aja untuk wadah minyak gitu. Dan di sini Uni juga beli pewangi, dan ini pakainya yang sasetan, karena kalau yang pakai yang banyak itu atau yang refill yang isinya misalnya 250 ml itu jadi boros. Kalau ini kan bisa dipakai atau 1 atau 2 gitu. Dan semalam itu Pak suami dikasih temennya lemon itu tuh kayaknya ini lemonnya lemon kampung deh, enggak lemon impor gitu. Jadi Pak suami minta bikinin lemon hangat pagi ini.
Sebenarnya harus kasih madu, kebetulan stok madunya udah habis di rumah, jadi kasih aja gula gitu. Dan sepertinya ini dibikin diperas gitu, nggak bisa ya. Kalau lemon impor kan bisa ya kan, ini karena lemon kampung, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting ada asam-asamnya gitu. Dikasih gula aja karena stok madunya habis, jadi ya nggak apa-apa lah, pakai gula aja. Kasih gulanya 1 sendok makan aja, nggak usah terlalu banyak, tapi 1 sendok makannya nggak usah yang sejumput penuh ya, sedikit aja gitu. Dan dikasih air hangat, dan ini siramin ke itu biar bersih juga kan tempat yang wadah penyiram meras itu tadi. Dan malamnya itu, dan kebetulan Uni hari ini tuh nggak masak, tapi penasaran pengen bikin cemilan kue cucur, atau orang Padang bilangnya pinjaram gitu. Tapi ini dibilang gagal, nggak gagal, tapi nggak tahu deh, ini kayaknya gagal deh ya, nggak seenak yang di Padang gitu, nggak seenak di kampung. Dan ini tuh diencerin dulu gula merah, dikasih daun pandan dengan 250 ml air ya. Dan ini setelah gula merahnya hancur, Uni kasih 4 sendok makan gula pasir, dan diaduk dulu sampai rata. Dan setelah itu kita dinginkan dulu sampai suhu ruang, dan setelah suhu ruang kita siapkan tepung beras sama tepung terigu. Ini 100 gram tepung beras dikayak dulu ya, biar lebih halus teksturnya. Dan ini juga tepung terigunya juga 100 gram, jadi tepungnya 200 gram aja gitu, nggak banyak karena ini nyoba bikin sih. Lalu ini air gulanya itu dari 250 ml karena pakai gula ditambah juga gula ya kan, jadi 300 ml gitu. Dan ini airnya udah cukup sih menurut Uni teksturnya. Dan ini juga nyontek sih video di YouTube, nggak tahu lah ini jadi atau enggak, tapi menurut Uni ini nggak rekomen banget. Nggak rekomen sih resepnya, nggak yang kayak di kayu tanam itu, kelok pinyaram, atau yang kayak di Pariaman itu ya. Di kampung Uni sendiri di Pariaman itu ada tempat orang bikin ini, nggak kayak gitu, nggak asli. Karena kemarin itu dapat oleh-oleh kan dari saudaranya Pak suami, datang dari kampung, dikasih 2 biji itu, benar-benar enak. Dan penasaran mau bikin, tahu-taunya gatot, atau dibilang gatot sih enggak, rasanya juga enak, cuman nggak sesempurna yang dijualan orang di Padang itu loh, yang nggak asli orang Padang bikin. Dan kebetulan juga gula merahnya itu beda, gula merah yang ada di rantau-rantau ini beda sama yang ada di Padang, beda banget, itu benar-benar beda. Nggak tahu juga deh itu gula tebu atau gula aren atau apa segala macamnya, nggak tahu juga Uni itu aslinya apa gitu. Katanya sih gula tebu. Dan ada juga yang bilang kalau yang dijual-jual orang di pasaran kayak di Pekanbaru, di Jakarta, atau apa di daerah mana lagi, itu katanya gula aren. Nah kalau di Padang itu namanya dibikinnya dari gula tebu yang digiling gitu, tebunya yang dilingkarin pakai kerbau gitu, yang muterinnya itu kerbau gitu kalau nggak salah Uni ya. Nggak tahu juga deh, nggak terlalu tahu sejarah banget, tapi setidaknya tahulah memang asli Padang Tulen ya, ayah Bukit Tinggi dan ibu Pariaman. Dan ini udah disiapin minyak gorengnya, tuh siapin aja sedikit, nggak usah terlalu banyak karena dia kan harus bikinnya harus satu-satu. Dan satu lagi juga pengaruh mungkin ya, kalau di Padang itu kan bikinnya pakai kualinya emang benar-benar dari kuali besi gitu. Dan ini itu harus didiamkan dulu 1 jam atau setengah jam aja. Uni setengah jam aja karena udah terlalu lama juga nungguinnya, jadi ya udah setengah jam aja nggak apa. Tapi mungkin kalau lebih lama lebih bagus lagi adonannya gitu. Dan ini Uni coba yang pertama kayaknya dibilang ya kurang berhasil gitu, beda sama yang dijual-jual orang itu. Kalau di Padang itu kue cucurnya itu atau pinyaramnya itu beda banget. Kalau kue cucur yang di daerah-daerah lain kayak di Jawa, di Pulau Jawa, itu kue cucur itu beda sama pinyaram kalau menurut Uni. Bentukannya emang hampir sama, tapi memang beda banget, rasa, tekstur, dan segala macamnya itu memang beda. Mungkin prosesnya juga beda kan, lain daerah lain itu ya, lain daerah itu lain ciri khasnya gitu.
Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting ini nyoba nih. Katanya di video itu harus digini-giniin biar dalamnya nggak mentah, padahal ini tipis banget tahu, kayak bantat gitu. Dan tahu nggak, karena ini bantat dan adonannya itu kayak bantat gitu, nggak ada berpengaruh sama sekali. Uni inisiatif kasih soda kue atau baking powder, sorry ini baking powder, kasih aja setengah sendok teh gitu, kalau kebanyakan nanti takut nggak itu. Nah setelah dikasih soda kue atau baking powder ini, nah jadi lumayan nih, jadi lumayan agak bertekstur gitu, tapi nggak sesempurna, benar-benar nggak sesempurna pinyaram di Pariaman atau di kayu tanam di Kelok Pinyaram. Siapa yang udah pernah ke Pariaman, ada pada nih teman-teman di rumah yang juga orang Padang yang tahu Kelok Pinyaram, yang udah itu dibelinya itu satu packnya itu 10.000, isinya lumayan banyak dan itu super enak, super mantap pokoknya. Rekomen banget kalau ada yang mau jalan-jalan ke Padang, jangan lupa ke kayu tanam di Kelok Pinyaram namanya. Lah taraga bana lo jo Pinyaram. Alhamdulillah kemarin itu dikasih sama saudara 2 biji aja, itu bener-bener enak Pak, suami sampai ketagihan ya Allah. Jadi tadi itu saking semangatnya tanya ke Pak suami, kalau aku bikin pinyaram suka nggak ya? Ya udah bikin aja katanya. Iya karena yang dikasih kemarin itu enak. Nah ini gatot, nggak tahu deh nanti Pak suami nyobain. Kok kenapa ya kalau masak itu gagal, jadi ketawa sendiri dan makin penasaran, besok-besok pasti nyoba lagi nih supaya nemuin resep yang benar-benar itu, tapi nggak akan sesempurna itu kali ya, karena masaknya juga harus di kuali besi gitu. Kalau ini kan kuali kita cuman aluminium gitu ya. Dan teman-teman di rumah kalau mau coba juga boleh, nggak apa-apa lah ya, buat cemilan aja, buat cemilan di rumah gitu. Dibilang gagal nggak bisa dimakan, dia bisa dimakan, tapi nggak sesempurna kue cucur atau kue pinyaram yang ada di kampung aku, di kampung Uni gitu. Nah sekian dulu ya teman-teman videonya, semoga kita semua diberi keberkahan, sehat dan rezeki yang berlimpah, amin. Dan sekian dulu videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.